Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pembelajar. Jumpa lagi dalam Bincang PPSDM Kumham. Kali ini bintang tamu kita adalah Kepala Pusat Pengembangan Diklat Fungsional dan Hak Asasi Manusia, Ibu Pocut Eliza. Terima kasih waktunya Ibu untuk berkenan berbincang-bincang bersama kita di Taman PPSDM Kumham kita. Sama-sama. Langsung saja, iya, taman yang hijau ini. Iya, taman yang nyaman. Iya. Gimana Ibu menurut Ibu? Sekarang PPSDM Kumham Lebih cerah ya. lebih cerah Ibu ya, lebih segar Bu cerah ya. dan asri. Ibu sering olahraga di sini dan keliling kantor? Setiap Jumat paling tidak. Atau hari biasa kalau saya mau ke gedung pendidikan, saya biasanya jalan kaki dan lebih jauh jalannya. Oh iya, Karena untuk kesehatan juga Bu ya. Ya. Oke Bu, kita langsung masuk ke pertanyaan pertama. Mungkin sahabat pembelajar juga belum banyak yang tahu bahwa Pusbang Diklat Fungham itu apa saja sih tugas-tugasnya dan diklat apa saja yang ditangani oleh Pusbang Diklat Fungham? Oke, baik. Kalau kita melihat pada Orta Kementerian Hukum dan HAM ya, Siap Bu. tahun 2015 nomor 29 itu menyatakan bahwa tugas Pusat Pengembangan Diklat Fungsional dan HAM itu antara lain menangani atau membuat kebijakan terkait dengan pelatihan fungsional dan pelatihan di bidang HAM. Oh iya. Gitu. Jadi pelatihan-pelatihan untuk para calon pejabat fungsional atau juga yang sudah menduduki jabatan fungsional, dan juga pelatihan yang terkait dengan materi-materi yang mengenai HAM. Oh iya. Gitu. Banyak sekali berarti tugas dari Pusbang Diklat Fungham ini Bu ya. Agak panjang, Pusbang Diklat Fungham gitu. Ya. Kemudian Bu, di antara sekian banyak program diklat dari Pusbang Diklat Fungham ini, apakah ada unggulan atau prioritas pemerintah di antara diklat yang dilaksanakan oleh kita ini Bu? Iya, perlu saya sampaikan dulu, sekarang kita tidak menyebutnya diklat lagi. Oh, apa itu Bu? Tapi pelatihan, bukan pendidikan dan pelatihan. Hanya pelatihan tapi Bu ya? pelatihan, itu dikatakan oleh Undang-Undang ASN ya, Oh, iya, Undang-Undang 5 tahun 2014. Nah, yang menjadi prioritas ya tahun ini kita menyelenggarakan beberapa pelatihan perancang peraturan perundang-undangan itu, tapi khusus untuk mekanisme PNBP tahun ini. Jadi pesertanya itu dari luar instansi Kementerian Hukum dan HAM. Eksternal Bu ya? Eksternal, karena kebetulan yang para calon perancang kita sudah didiklatkan semua terakhir 2019. Jadi hanya untuk dari luar saja Bu ya? Ya, kemudian ada pembimbing kemasyarakatan, pelatihan jabatan fungsional pembimbing kemasyarakatan, kemudian analis keimigrasian tahun 2020 ya programnya, kemudian penyuluh hukum, dan ada e-learning yang kita selenggarakan juga untuk penyuluh hukum, untuk perancang, untuk bidang HAM. Ada juga pelatihan jabatan fungsional arsiparis. Arsiparis. Ya. Kalau mekanisme mengikuti pelatihan itu Bu, untuk para pegawai Kementerian Hukum dan HAM pada khususnya, itu apakah mereka harus mendaftar atau menunggu panggilan dari BPSDM Kumham untuk diberikan usulan oleh Kanwil? Ya, sebenarnya ada proses yang kita lakukan dalam menentukan siapa peserta pelatihan ya. Kita punya koordinasi atau kita harus berkoordinasi dengan Biro Kepegawaian, kemudian juga unit kerja yang menjadi pembina jabatan fungsional. Saya memberikan contoh yang konkret saja, misalnya analis pembimbing kemasyarakatan. Kita berkoordinasi dengan Biro Kepegawaian terkait dengan nama-nama peserta dan juga Ditjen Pemasyarakatan dalam hal ini sebagai pembina, karena mereka yang tahu siapa yang dibutuhkan saat ini untuk mengikuti pelatihan. Oleh karena itu harus ada kerjasama dan koordinasi dalam hal ini. Nah, dari situlah kita mendapatkan nama-nama siapa yang bisa kita usulkan, kita ajukan untuk menjadi peserta. Kami kemudian akan menyeleksi juga bersama-sama dengan Biro Kepegawaian nama-nama. Kemudian Bu, bagaimana tolak ukur keberhasilan dari sebuah pelatihan? Apalagi dengan pelatihan jarak jauh ini, tolak ukur keberhasilan pelaksanaan itu bagaimana Bu? Ya, untuk mengukur pelaksanaan suatu pelatihan itu sebenarnya kita harus melihat manfaat ya. Manfaat dari suatu pelatihan terutama terhadap organisasi. Untuk yang bersangkutan tentu saja untuk peningkatan kompetensinya ya, tapi kemudian itu harus memberikan manfaat kepada organisasi.
Nah, itu harusnya tolok ukur menjadi keberhasilan suatu pelatihan. Tidak hanya kuantitas saja, artinya masuk 40 kemudian lulus 40. Tidak seperti itu, tetapi bagaimana yang 40 orang ini memberikan kontribusi kepada organisasi. Di era Kemenkumham Korpu yang sudah dicanangkan bulan Desember tahun kemarin, Ibu, bagaimana penerapan Korpu itu sendiri di Pusbang Diklat Kumham? Ya, Kemenkumham Korpu ini kan ada 4 pilar ya, sebagaimana kita sudah pahami bersama. Pilar yang pertama itu adalah mengenai learning prosesnya, bagaimana pelatihan berjalan, termasuk kurikulumnya tentu saja, dan juga persiapan-persiapan harus kita lakukan ke arah itu. Kemudian juga knowledge managementnya, bagaimana memanage pengetahuan-pengetahuan, termasuk pengetahuan yang ada di lingkungan kerja itu sendiri. Dan yang ketiga adalah people process. People process ini harus ada upaya untuk kita melakukan uji kompetensi terus-menerus sehingga kita bisa mengetahui atau organisasi bisa mengetahui gap kompetensi yang dibutuhkan oleh pegawai, ya. Dan yang keempat adalah network and partnership. Nah, ini ada 2 dari 4 pilar tersebut, 2 yang menjadi harus kedepannya dilakukan oleh pusat pengembangan diklat Kumham ini. Yang pertama adalah learning process. Nah, ini terkait dengan kurikulum karena kita harus mengarah kepada kebutuhan organisasi. Betul. Konsep Kemenkumham Korpu itu adalah bahwa pegawai diberikan pelatihan peningkatan kompetensi untuk meningkatkan kinerja organisasi. Sesuai dengan kebutuhan, Ibu? Iya, sesuai dengan kebutuhan. Nah, oleh karena itu tentu saja kurikulum pun harus mengarah ke sana. Nah, ini kan PR jadi ke depannya. Kemudian yang kedua, pilar yang keempat tadi network dan partnership. Karena penting bagi BPSDM khususnya Pusat Pengembangan Diklat Kumham untuk terus berkoordinasi dan bekerja sama dengan unit pembina, ya, untuk bisa memberikan kebutuhan bagi para pejabat fungsional ini sesuai dengan jenjang jabatannya. Karena sekarang ini yang dilakukan sampai saat ini ya, sampai 2020 ini masih melakukan pelatihan yang tingkat dasar. Pelatihan jabatan fungsional untuk jenjang pertama. Mudah ya? Pertama, Bu, ya? Pertama. Nah, kita ketahui bahwa jabatan fungsional ini kan berjenjang-jenjang. Harusnya kan sudah dilakukan juga peningkatan kompetensi berdasarkan jenjangnya. Nah, ini orang naik jenjang tapi tanpa ada penambahan kompetensi. Itu yang belum dilakukan. Berarti harus ada koordinasi antara kita dengan unit pembina tadi, termasuk misalnya Dirjen Pemasyarakatan, Perancang, dan Dirjen Imigrasi, mengenai kebutuhan dari masing-masing institusi, Bu, ya. Tingkat apa saja yang dilaksanakan, tingkatan apa begitu, Bu, ya. Jadi mungkin tidak mubazir ya, Bu, ya, diklatnya. Pelatihannya, masih sebut diklat kita. Pelatihannya, dan itu juga kurikulum ya mengikuti itu, jadinya mengikuti jenjang juga jadinya. Berarti sistemnya kita berkoordinasi dulu dengan pembina, kemudian baru kita menentukan kurikulum ya, Bu? Atau kurikulum dulu barusan kita berkoordinasi dulu, ya, berkoordinasi dalam hal ini ya sekaligus untuk membahas kurikulumnya. Kita itu membahas kurikulum, menentukan peserta, itu kita perlu berkoordinasi dengan tetap, pembina. Bu, ya? Iya, tetap. Kerjasama yang baik dalam komunikasi, Bu, ya? Karena mereka yang tahu kebutuhan secara substantif dan kita yang mengembangkan kebijakan untuk pengembangan kompetensinya. Menarik sekali, Bu. Pertanyaan terakhir dari kita, walaupun sebenarnya kita masih banyak banget nanya, tapi ya mungkin nanti sahabat belajar bosen. Apakah ada program atau strategi khusus Pusbang Diklat Kumham ini dalam meningkatkan kompetensi pegawai ke depannya? Di antaranya juga dengan adanya Kemenkumham Korpu dan mengembangkan kompetensi, apakah ada program khusus, Ibu? Ya, salah satunya memang melalui penyusunan paper learning ya. Paper learning, Bu, ya. Atau learning paper yang tepat, lebih tepatnya learning paper kita menyebutnya. Nah, di situ
kita bisa meminta kepada instansi-instansi pembina, pegawai-pegawai pada instansi pembina yang memiliki pengetahuan khususnya di bidang pekerjaannya itu untuk menuangkannya ke dalam learning paper. Learning paper ini nantinya di dalam konsep Korpu nanti akan dimasukkan ke dalam kita sebut dengan rumah belajar. Rumah belajar Kumham ya Bu ya. Kumham. Nah di situ jadi semua pejabat fungsional nanti bisa belajar. Jadi nanti bisa belajar mandiri Bu? Belajar mandiri, betul. Langsung akses Bu ya? Ya. Jadi yang mungkin nanti petugas pemasyarakatan sambil jaga bisa buka ya Bu ya? Misalnya PK misalnya sambil mereka buat litmas ya bisa buka sambil belajar Bu ya? Jadi bisa belajar di mana saja. Karena kalau nggak salah ada 20 JP Bu ya per tahun ya Bu ya? Harus diterima atau dilaksanakan itu Bu? 20 JP itu haknya pegawai. Hak ya Bu ya? Hak pegawai dan itu harus dipenuhi. Saat pengembangan diklat Kumham ini juga harus siap dengan jabatan fungsional yang baru yang pasti akan terus muncul lagi Bu ya? Sekarang sudah ada jabatan fungsional kurator, sudah ditetapkan. Kurator. Kemudian analis kurator keperdataan disebutnya lengkapnya. Itu dari pembinanya siapa itu? Pembinanya Ditjen AHU. Oh, Ditjen AHU. Itu ada yang di BHP itu, Balai Harta Peninggalan. Oh, di situ juga dia ya. ada. Hanya di situ dan di Ditjen AHU saja jabatan fungsional itu. Makin banyak Bu ya? Ya. Jabatan fungsional dan sekarang. BPHN juga sudah nambah satu lagi. Apa itu Bu? Analis hukum. Oh, tadinya penyuluh hukum saja Bu ya? Sekarang ada analis hukum. Makin banyak. Analis hukum ini bisa tersebar di semua kementerian lembaga tidak sampai harus pemerintah daerah. Oh iya. Tidak tertutup sifatnya, tidak hanya di BPHN atau di Kumham saja. Siap. Baik Bu, ini sebagai penutup bincang kita hari ini, kita mohon Ibu untuk memberikan pesan kepada seluruh ASN Kemenkumham mengenai apa yang harus mereka lakukan di era Kemenkumham Korpu ini Bu. Silakan Ibu. Ya, memang kita sudah saatnya untuk melakukan perubahan. Yang pertama adalah mengubah pola kerja kita, kemudian yang kedua mengubah pola pikir kita, terutama kita harus mau meningkatkan kompetensi dengan melalui pembelajaran yang bersifat virtual. Kita harus sudah mengubah mindset bahwa pembelajaran itu tidak hanya dilakukan melalui klasikal saja, tetapi juga bisa dilakukan dengan pemanfaatan teknologi informasi yang sudah sangat maju. Terima kasih sekali, kami sangat bersyukur. Semoga informasi hari ini bermanfaat buat kita dan rekan-rekan pembelajar semua. Terima kasih atas waktu yang udah Ibu sediakan untuk kami semua. Semoga Ibu tidak bosan Bu ya. Terima kasih juga, dan saya juga senang bisa hadir dalam acara atau forum bincang BPSDM Kumham. Ya. Baik sahabat pembelajar, demikian episode kali ini. Jumpa lagi nanti dalam episode berikutnya. Kami mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam acara hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pembelajar.